Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, mereka membaca Al-Qur'an kemudian mempelajarinya, melainkan Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dan dibanggakan di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Kalau saja kita berandai, kalau saja setiap muslim memahami hadis ini dan mau berbuat sesuai dengan yang diharapkan, maka saya rasa tidak sulit untuk mencari orang ngaji di masjid. Ya. Yang jadi soal sekarang adalah tidak paham, satu. Yang kedua, antara yang dia inginkan dan yang dia lakukan itu selalu berseberangan. Ingin bahagia dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sementara apa yang dilakukan dalam hidup ini tidak mengacu kepada keinginan itu. Doain aneh ya Ustadz, mudah-mudahan aneh husnul khotimah. Nah, semua kita juga berharap pasti mendapat, berkeinginan agar kita semua dapat husnul. Nah, padahal kita paham bahwa husnul khotimah itu adalah akumulasi, gitu. Akumulasi dari kebaikan dan keburukan, gitu. Artinya harus ada imbangnya. Tapi kalau sebelahnya saja yang ada, maka lawannya yang jadi. Bukan husnul khotimah, tapi malah su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Apa pesan pertama yang ingin saya sampaikan pagi ini? Orang yang sukses itu adalah orang yang antara keinginan dan perbuatannya sejalan. Ya, orang yang sukses adalah orang yang antara keinginan dan perbuatan sejalan. Mana yang harus dimaksimalkan antara perbuatan dan keinginan? Keinginan dulu. Karena semakin besar keinginan seseorang, maka akan punya tenaga banyak, punya energi banyak seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau bahasa Betawinya, pengennya yang nggak ada, repot ini. Ya, kalau pengennya yang minim banget, itu repot itu. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan keinginan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena dalam kekuatan keinginan itulah ada energi. Dalam kekuatan keinginan itulah ada terbuka di sini. Nggak bisa diulang sekali, ulang dua kali. Nggak bisa dicatat. Udah bolak-balik dicatat, dibaca lagi catatan. Nah, itu adalah penampakan dari besarnya keinginan. Ya, besarnya keinginan. Setelah kita memiliki keinginan yang kuat, kemudian kita berusaha. Yang ketiga, kita mohon pada Allah istiqomah. Ya, istiqomah. Agar kita tetap menapaki jalan yang sudah kita rintis. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba Allah yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-30 terakhir berkaitan dengan menyebarnya, ya, menyebarnya berita di pelosok kota berkaitan dengan apa yang terjadi di rumah raja. Ya, apa yang terjadi di rumah raja.
antara Zulaiha dan kita sudah banyak bahas minggu lalu, begitu cepatnya ternyata kalau yang nggak baik itu cepat nyebar itu. Kalau yang baik kadang-kadang kenapa kok mulut kita terkunci, gitu ya? Kenapa kok mulut kita berat untuk menyampaikannya, ya? Gitu. Bahkan di ujungnya, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ini paling banyak ini namanya memberikan penilaian sepihak. Tidak tahu persoalan, kucuk-kucuk, kita langsung memberikan penilaian. Inna lanaraha, sesungguhnya kami melihat Zulaikha itu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Dan orang yang sudah terbiasa melihat keluar itu biasanya agak berat untuk melihat ke dalam. Kita sering mendengar pepatah, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak karena terbiasa. Ya, karena terbiasa melihat, oh detail banget dia melihat kesalahan orang, tapi lupa mendetailkan kesalahan diri sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Orang seperti ini nggak akan pernah menjadi bagus. Ya. Karena apa? Dia selalu melihat kekurangan orang, tapi lupa melihat kekurangan diri sendiri. Mudah-mudahan dengan Al-Quran, Allah balikkan pandangan kita. Sibukkan diri kita sibukkan pikiran dan hati kita dengan diri kita sendiri. Di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, apa prestasi kita, apa kesalahan kita. Prestasi untuk ditingkatkan, kekurangan untuk dimohon ampunkan kepada Allah. Ya. InsyaAllah, lama-kelamaan semakin menipis kekurangan, semakin banyaklah kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita garis bawahi dulu. Ada sami'at, ada arsalat, ada a'tadat. Dan di sini semuanya pakai huruf ta ta'nis. Ini sami'at. Nih. Ini cara menginventarisirnya. Apalagi yang sama-sama di sini? Hinna, lahunna, hinna. Ada 3 kan? Hinna, hinna, hunna.
Kita beresin satu-satu dulu. Sekarang saya beresin yang sederhana dulu. Kalau hum itu mereka laki-laki. Hum, mereka laki. Kemarin soal orang pertama, orang kedua, orang ketiga kita sudah paham. Orang pertama yang berbicara, orang kedua yang diajak bicara, yang ketiga yang dibicarakan, yang tidak ada di sini. Kalau dalam bahasa Arab namanya ghaib. Ya, ghaib. Ghaib itu artinya orang yang tidak hadir di sini. Itu orang ketiga. Orang ketiga itu kalau laki-laki banyak namanya mereka laki-laki, hum. Kalau perempuan banyak mereka perempuan, hunna. Ini mereka laki-laki, mereka perempuan, hunna. Ini aslinya. Nanti perubahannya, hum bisa berubah menjadi him. Hum bisa berubah menjadi him. Hunna bisa berubah menjadi hin. Jadi kalau disebutkan ini aslinya. Hum, hunna. Hum menjadi him. Hunna menjadi hinna. Ini hinna, hunna. Apa tadi artinya hinna? Mereka perempuan. Kita sudah tahu arti. Hunna atau hinna di sini ada 3 kali. Ini mereka perempuan. Pertanyaannya, siapa mereka perempuannya? Niswatum fil Madinah, ayat ke-30 kan? Oke, kita lurusin dulu di sini. Jadi ini niswatum fil Madinah. Oke. Hunna ada 3 kali di sini, nanti ketemu lagi tuh. Tapi kalau kita di sini sudah clear bahasannya, maka nanti hunna ataupun hinna kita sudah langsung dapat. Ya? Mereka perempuan. Siapa mereka perempuannya? Niswatum fil Madinah. Wanita-wanita di kota. Sampai di situ paham? Saya anggap ini selesai ini. Hinna, lahunna, hunna. Sekarang kita masuk di sini. Ada ta'nis. Ini namanya ta'nis. Apa arti ta'nis? Ta yang menunjuk kepada perempuan. Kalau ini namanya ta apa? Marbutoh. Ini ta'nis. Kedua-duanya sama-sama menunjuk ke perempuan. Bedanya, kalau ta marbutoh ini kata benda. Kalau ta ta'nis kata kerja. Yuk, pelajaran kedua. Sekarang misalnya kita mau ini saja dulu yang kita dalami dari Quran. Buka Quran, cari kata-kata yang ada huruf ta matinya begini. Berarti namanya ta ta'nis. Ta ta'nis, ta yang menunjuk kepada perempuan dalam bentuk kata kerja. Kalau ta ini namanya ta marbutoh. Bisa dibedakan sudah ta marbutoh dengan ta ta'nis? Ta'nif.
Sudah 2 kan yang kita selesaikan? Ya. Ini bukan 2, tapi ibu bisa lihat ayat 31 ini relatif agak panjang nih. Nanti akan ketemu ini lagi nih bahasannya. Maka ini dulu yang diberesin. Hunna atau hinna, mereka perempuan. Mereka perempuan. Aslinya hunna, kemudian berubah menjadi hinna. Artinya tetap sama, mereka perempuan. Siapa mereka perempuannya? Niswatum fil Madinah. Wanita di selesai. Sampai nanti di ayat akhir, terakhir ayat 31 ini, itulah artinya. Yang kedua, huruf ta-nya. Ta perempuan, kata kerja. Sampai di situ paham? Kalau awal ini kita sudah bisa memahami, maka insya Allah akan memudahkan kita menuntaskan ayat ke-31. maka. Bonus. Sudah tidak boleh tidak tahu lagi. Maka. Lamma ketika. Jadi falamma. Oke. Maka ketika. Kalau sudah terbuka di sini falamma, maka ketika, maka akan kebuka. Ketika apa? Ya. Maka ketika pagi, maka ketika waktu sore, maka ketika saya keluar akan muncul itu. Ya. Falamma, maka ketika sami'at. Sami'at dari kata sami'ah. Sami'ah artinya mendengar. Tadi apa nih? Tanis. Ini berarti dia perempuan. Sami'at, dia telah mendengar. Yuk kita ulang. Falamma, maka ketika, sami'at, dia telah mendengar. Siapa dianya tadi? Ya. Imro'atun. Ya. Istri Aziz. Yang niswatun fil Madinah tadi adalah Oke, saya ulang dulu. Di sini ada dia perempuan, ada mereka perempuan. Bisa dipahami? Mereka perempuannya adalah wanita di kota. Ini berkali-kali hunna atau hinna. Ini wanita di kota. Sekarang dia perempuan. Siapa dia perempuannya? Zulaikha. Sampai situ paham? Yuk kita ulang. Falamma, maka ketika sami'at, dia telah mendengar. Tapi di sini kita dianya sudah tahu siapa dianya, Maka boleh juga kita terjemahkan falamma, maka ketika sami'at, Zulaikha telah mendengar. Kan kalau orang yang tidak tahu dari awal, ini tahu Zulaikhanya dari mana? Dari ayat sebelumnya. Sampai di situ paham? Pertanyaan saya, mendengar apa? Mendengar bahwa apa yang terjadi di rumahnya sudah tersebar di itu. Ini saya rasa tidak sulit bagi kita untuk memahami karena kita sering mendengar ini cerita-cerita seperti ini. Falamma, maka ketika sami'at, dia telah mendengar, dia Zulaikha mendengar, apa yang didengar? Bimakrihinna. Di sini disebut dengan makrihinna, makar. Makar itu tipu daya. Jadi bimakrihinna, terhadap makar mereka. Kita tidak usah terjemahkan tipu daya, makar saja. Karena saya rasa kalau sudah disebut makar kita sudah tahu. Bimakrihinna, terhadap makar mereka. Siapa mereka tadi? Niswatun fil Madinah. Yuk, kita potong di sini dulu. Poin pertama di ayat 31. Falamma, maka ketika sami'at, dia Zulaikha
telah mendengar. Apa yang didengar? Bimakrihinna, terhadap makar mereka. Faham sampai di situ artinya? Kalau bahasa kitanya apa namanya nih? Yang tadi tersebar gosip. Oh iya, oke. Sekarang makrihinna kita artikan gosip mereka. Oke? Susun dulu bahasa Indonesianya. Maka ketika Zulaikha telah mendengar gosip mereka. Boleh terjemahkan gitu? Oke? Biar lebih mudah difahami. Maka ketika Zulaikha telah mendengar gosip mereka. Bahasa Arabnya, falamma sami'at bimakrihinna. Falamma sami'at bimakrihinna. Faham potongan pertama? Kalau sudah paham potongan pertama, kan ini berarti belum gantung kalimatnya. Coba kalau saya susun kalimat. Maka ketika Zulaikha mendengar gosip mereka, udah selesai belum kalimatnya? Belum. Apa yang dilakukan, mengapa, kan gitu? Itu kan baru cuma menyebutkan maka ketika Zulaikha mendengar gosip mereka. Ini dia kedua. Potongan kedua. Arsalat. Tadi apa dia perempuan kan? Berarti menerjemah arsala ini, kalau bahasa yang paling kita banyak pakai, mengutus. Tapi di sini lebih enak diterjemahkan dengan mengundang. Ya. Arsalat, dia mengundang. Siapa dianya? Zulaikha. Sudah yang kedua nih, yang dilakukan Zulaikha. Maka ketika dia telah mendengar bimakrihinna, terhadap gosip mereka, arsalat, dia mengundang, ilaihinna, atas mereka. Ilaihinna, atas mereka. Atau bahasa lainnya, dia mengirim utusan kepada mereka. Ini kalau bahasanya, dia mengirim utusan, karena mengutus kan? Dia mengirim utusan kepada mereka. Niswatun fil Madinah. Mengirim utusan itu tujuannya keren. Jadi menyelesaikan gosip yang beredar di luar, jangan dibalas dengan gosip lagi. Ya? Bu Yaya misalnya digosipin orang, misalnya undang orangnya ke rumah. Ya, undang orang ke rumah. Ini dasarnya. Untuk apa ini? Tabayyun. Salah satu di antaranya tabayyun, klarifikasi. Tapi kalau gosip dibalas lagi dengan kata-kata, nggak akan berhenti di situ. Ini muncul lagi. Tadi yang keluar 10, begitu dibalas jadi 30 keluarnya. Apalagi sekarang zaman media, diangkat oleh media. Masalah yang tadinya cuma segini jadi segini. Ya? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Zulaikha. Apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Falamma sami'at bimakrihinna, maka tatkala dia telah mendengar gosip mereka, arsalat ilaihinna, dia mengirim kepada mereka. Itu arti aslinya. Dia mengundang mereka. Yang ketiga, ini a'tadat. Ini sering kita ketemukan a'tadna.
A'tadat, menyiapkan, menyediakan. Jadi wa a'tadat terjemahannya dari dia dulu, dan dia menyediakan dan dia menyiapkan lahunna, bagi mereka. Ketika kita membaca dia dan mereka sudah langsung masuk tadi kan? Ya, dia dan merekanya. Wa a'tadat, dan dia menyiapkan lahunna, bagi mereka muttaka'a. Barangkali ini kata baru. Ini kata baru. Tempat duduk. Muttaka'a, tempat duduk. Jadi kalau ini kita bagi, ada 3 kata kerja kan tadi? Sami'at, kemudian arsalat, a'tadat. Ini arsalat dan a'tadat ini buah dari sami'at. Jadi konsekuensi dari dia mendengar tadi, ini dia lakukan ada 2. Pertama, undang. Kedua, siapkan tempat duduk. Yang perlu di ini kata barunya cuman tadi muttaka'a. Kenapa saya sebut kata baru? Karena kata ini juga setahu saya cuman mungkin 1 kali ini di Quran. Kalau a'tadat banyak, ya. Itu. Inna a'tadna lil kafirina a'tadna, kami siapkan, kami sediakan. Gitu. Jadi kata kerja 3, sami'at, arsalat, a'tadat, ya. Falamma sami'at bimakrihinna wa arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Sambil bacanya kita langsung menerjemahkan tadi ya. Falamma sami'at. Ulang. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Wa a'tadat. Kita nanti ketemu sendiri mana kata-kata yang agak belibet. Belibet ya. Belibet diucapin. Nah, itu diulang-ulang di situ. Wa a'tadat lahunna nanya ditahan agar tidak kepanjangan. Lahunna muttaka'a. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Ya. Falamma sami'at bimakrihinna wa arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Lagi sampai lancar, sampai hafal. Lagi. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat
ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Yuk, 1, 2, 3. Jadi ada 3 kata kerja, sami'at, arsalat, a'tadat. Kata barunya 1, muttaka'a. Apa tadi muttaka'a? Tempat duduk. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Lagi. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Yuk, 1, 2, 3. Hafal? Mengapa gampang hafal? Mengapa gampang hafal? Karena artinya sudah dibahas. Ya, karena artinya sudah dibahas. Ketika kita membacanya, kita sudah seperti tergambar nih di sini kita. Ketika dia mendengar, dia mengundang, dia menyiapkan tempat gitu. Itu kalau bahasa disederhanakan begitu. Ketika dia mendengar makar mereka, dia undang mereka, dia siapkan tempat duduk untuk mereka. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Faham? Lanjut. Ini masih, jadi sahabat Quran, poin pertamanya di sini sami'at. Poin pertamanya di sami'at. Zulaikha mendengar isu yang berkembang di luar. Maka yang dilakukannya pertama undang mereka. Kedua, siapkan tempat duduk. Apalagi yang disiapkan oleh Zulaikha?
Berarti pertama tadi saya sebut kata kuncinya mendengar. Setelah Zulaikha mendengar terhadap isu yang ada di luar, gosip yang di luar, apa yang dilakukan? Undang. Kedua, siapkan tempat duduk. Ini lanjutannya. Setelah disiapkan tempat duduk, wa'atat, masih sama. Tak ini. Ata artinya memberikan. Wa'atat, dan dia telah memberikan. Masih dia lagi. Wa'atat, dan dia telah memberikan kulla wahidah, setiap kulla tiap-tiap, wahidah satu orang. Sehingga kalau diterjemahkan kulla wahidatin, tiap orang, ya, tiap orang. Saya ulang. Wa'atat, dan dia telah memberikan kulla wahidatin, tiap-tiap orang, minhunna, dari mereka. Sudah berapa kali kata mereka hunna ini? Udah 4 kan? Udah 4 kali ini kata hunna. 2 hinna, 2 hunna. Minhunna, dari mereka, niswatun fil Madinah ini, apa yang diberikan? Sikina, pisau. Sekarang kita tahu bahasa Arab pisau apa? Sikin. Sikin saja. Ini sikina karena dalam kalimat. Ya, sikin. Sikin itu asal kata dari kata sakinah. Sakinah artinya apa? Tenang. Ayam kalau udah dikasih pisau tenang. Jangan orang dikasih pisau tenang, jangan. Ayam. Iya kan? Yang tadi lari ke sana kemari, begitu dipisauin tenang. Jadi sakinah itu tenang. Oke, ada 2 sudah kosakata kita bawa pulang. Tempat duduk apa tadi? Tempat duduk muttaka'a, pisau, sikin. Udah 2. Nambah bahasa Arab kita hari ini.